mengikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Kita berjumpa lagi di program Cahaya Pagi Nusantara Pagi. Dan di kesempatan kali ini di hari Kamis ya, hari Kamis 29 Desember 2022. Tentunya di Cahaya Pagi ini kita akan membahas topik yang tentunya Chandra tidak sendiri, karena Chandra akan terhubung bersama dengan Ustazah yang bernama Ainur Rofida, yang tentunya kita akan berbincang mengenai sebuah topik. Dan tentunya kita akan sapa langsung untuk Ustazah Ainur yang sudah terhubung bersama kami pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ustazah Ainur. Waalaikumsalam Mas Chandra. Alhamdulillah kita terhubung di Cahaya Pagi Ustazah. Hari ini gimana kondisinya Ustazah Ainur, sehat ataukah paripurna hari ini bagaimana? Alhamdulillah sehat Mas Chandra. Alhamdulillah ya. Dan tentunya kalau sehat dan juga kita sudah terhubung bersama dengan Cahaya Pagi, tentunya kita akan bahas topik, boleh Ustazah? Enggak. Iya, hari ini kita bahas topik wakaf produktif untuk kesejahteraan umat. Nah, kalau Chandra pribadi nih Ustazah, tentang wakaf ini masih masih perlu mendalami sangat jauh sekali, karena kalau misalnya dibandingkan dengan sodako, dengan apa yang biasa kita keluarkan di masjid, misalnya ketika Jumatan gitu kan, apakah itu berbeda dengan misalnya ketika kita mendapatkan gaji, lalu apakah ada yang harus kita keluarkan, atau mungkin ketika kita mendapat arisan, apakah ada wakaf yang harus kita keluarkan dan besarnya berapa? Nah, ini perlu sekali dibahas Ustazah. Boleh Ustazah untuk menjelaskan terkait dengan tema pada pagi hari ini agar sahabat budaya tahu dan nanti bisa bergabung melalui telepon dan juga WA. Kami undang sahabat budaya bergabung di untuk WA di 089602111968. Jadi sahabat budaya boleh menyimak untuk topik hari ini bersama dengan Ustazah Ainur, dan langsung jika ada pertanyaan bisa bergabung melalui WA di 089602111968. Dan saat ini silakan untuk Ustazah Ainur menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan topik kita pada pagi hari ini. Silakan Ustazah. Baik Mas Chandra, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin solih yad'una. Amma ba'du. Sahabat budaya yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali lewat udara dalam keadaan sehat wal afiat. Semua adalah berkat limpahan rahmat, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut kita syukuri. Dan salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat budaya yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit ulasan tentang wakaf produktif untuk kesejahteraan umat. Di tengah permasalahan sosial masyarakat Indonesia
dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi masyarakat saat ini, keberadaan wakaf produktif dapat menjadi salah satu solusi yang strategis. Yang dimaksud wakaf produktif adalah harta benda atau aset yang digunakan untuk kegiatan produktif dan keuntungan disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seringkali pembahasan mengenai wakaf diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak, seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya, sumur untuk diambil airnya. Namun berbeda dengan wakaf uang atau wakaf produktif, belum begitu familiar di tengah masyarakat Indonesia. Hal ini dilihat dari pemahaman masyarakat tentang wakaf yang hanya sebatas pada pemberian berbentuk barang tidak bergerak, seperti makam, pondok pesantren, masjid, musola, dan lain-lain sebagainya. Adapun wakaf benda yang bergerak, misalnya seperti uang, pada hakikatnya termasuk wakaf diperbolehkan dalam Islam. Sedekah jariah produktif sudah banyak berkembang di negara Timur Tengah atau negara-negara Islam yang sudah mandiri secara ekonomi. Wakaf produktif ini bisa menjadi skema pengelolaan donasi wakaf dan umat. Artinya, donasi yang terkumpul dikelola dan penghasilannya aset produktif yang mendatangkan keuntungan berkelanjutan. Menurut Badan Wakaf Indonesia atau BWI yang dilansir dan dari Sistem Informasi Wakaf atau SIWAK, Kementerian Agama per Maret 2022, potensi aset wakaf uang atau wakaf produktif sangat besar, mencapai lebih dari 180 triliun per tahun. Akan tetapi baru 860 miliar yang tersalurkan. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi umat Islam, bagaimana membentuk strategi baru dalam mempraktekkan wakaf produktif dan mengembangkannya sehingga dapat bermanfaat untuk masyarakat. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sesuai dengan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran undang-undang ini menjadi momentum pemberdayaan secara produktif. Adapun penguatan wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu memproduktifkan donasi tersebut hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak seperti uang dan logam mulia maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang kualitatif, yang berkualitas. Sebagaimana yang dicontohkan dulu pada waktu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Umar bin Khattab, pernah mewakafkan sebidang kebun yang subur di Khaybar. Kemudian kebun itu dikelola dengan benar dan hasilnya untuk kepentingan masyarakat.
saat wakaf uang mampu dikelola dan diberdayakan oleh suatu lembaga pengelola secara profesional, maka akan sangat membantu dalam mensejahterakan ekonomi untuk dapat mengurangi penderitaan masyarakat. Pengelolaan wakaf produktif yaitu dengan cara dana yang dikumpulkan akan diberikan aset produktif yang dikelola untuk menghasilkan keuntungan. Selanjutnya keuntungan tersebut disalurkan untuk kepentingan sosial. Ketika memiliki aset produktif, maka akan lebih memudahkan masyarakat dalam mengembangkan ekonomi yang bukan hanya berorientasi keuntungan semata, namun juga untuk kemaslahatan umat. Demikian paparan ataupun penjelasan dari saya, Mas Chandra. Baik. Baik, Ustaz. Selanjutnya, terima kasih. Baik, Ustazah. Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Ustazah terkait dengan wakaf produktif. Memang kalau kita tadi kita memang fokus kepada wakaf produktif, di mana wakaf yang dikeluarkan oleh seseorang yang tentunya nanti dikelola oleh iya yang mendapatkan manfaat tadi, boleh itu komunitas, boleh TPQ, boleh kampung gitu kali ya Ustazah ya. Jadi produktif ini akhirnya menjadikan wakaf ini menjadi sumber sumber penghasilan bagi kemaslahatan umat gitu ya Ustazah ya. Ya, lalu pertanyaannya, ketika berbeda dengan wakaf, lalu perbedaannya dengan sodakoh itu seperti apa sih Ustazah? Ketika kita ngomongin, nah ini wakaf ini bisa dikatakan berarti produktif nih wakafnya. Tapi kalau ini sodakoh, ini tidak produktif atau bagaimana? Apakah sodakoh itu tidak produktif atau seperti apa nih Ustazah? Begini Mas Chandra. Ya. Yang dimaksud wakaf produktif itu adalah wakafnya itu menghasilkan begitu. Seperti kita wakaf toko, pertokoan ataupun kebun. Nah, itu kan misalnya kebun mangga. Nah, mangganya itu kan berbuah terus. Dan akhirnya bisa menghasilkan. Kemudian hasilnya dibagi-bagikan. Ini hasilnya nanti saya peruntukkan anak yatim. Jadi tidak boleh keluar dari itu. Jadi hasilnya nanti diberikan anak yatim. Sedangkan nadir itu adalah orang yang mengelola wakaf tadi, itu namanya nadir. Nah, dia harus memberikan sesuai dengan ikrar wakafnya dari orang yang mewakafkan tadi atau wakil, dan tidak boleh keluar dari itu. Tetapi nadirnya juga bolehlah merasakan hasilnya, tapi tidak lebih dari 10% dari hasilnya tadi. Begitu Mas Chandra. Iya. Lalu ketika itu tadi pertanyaannya adalah wakaf dengan sodakoh, itu perbedaannya di mana ya Ustazah? Kalau wakaf itu benda-bendanya itu diambil manfaatnya aja, sedangkan barangnya tetap masih ada. Iya. Sedangkan sodako atau sedekah itu barangnya bisa dipergunakan sesaat saja, tidak harus masih ada seperti wakaf. Jadi kayak misalnya tanah wakaf untuk makam atau tanah wakaf untuk masjid itu bisa dibilangkan wakaf ya, bukan sodakoh makam, bukan ya Ustazah ya? Betul. Tapi yang disebut wakaf produktif yang sekarang sedang digalakkan oleh
BWI atau pemerintah itu wakaf yang menghasilkan begitu Mas, bukan seperti makam, sholat dan lain sebagainya. Baik, baik. Jadi ada yang itu juga wakaf, tapi itu bukan wakaf yang produktif yang sedang kita bahas ini ya Ustazah ya. Ya, gitu. betul. Misalnya ada yang mau mewakafkan depo air isi ulang untuk untuk air minum di masjid dan untuk diperjualbelikan dan hasilnya untuk pembangunan masjid, itu juga boleh kan ya Ustazah? Boleh sekali. Yang penting itu barangnya masih seperti sumur, seperti ada pom bensin seperti itu. Iya, itu yang namanya wakaf produktif. Kalau wakaf yang bukan produktif itu adalah benda-benda yang tidak menghasilkan begitu loh. Baik. Ya. Jadi sebenarnya ini juga kayaknya karena produktif akhirnya pahalanya juga terus berlipat ya Ustazah ketika itu menghasilkan. Akhirnya itu jadi kayak berlipat ganda ketika itu bisa memberikan manfaat bagi orang lain, orang baru lagi, orang yang membutuhkan lagi gitu. Itu kayaknya akan bertambah. Jadi memang wakaf produktif ini kayaknya lebih ibaratnya lebih utama ya itunya pahalanya ya Ustazah ya. Iya, pahalanya sesuai Nabi itu ada 3 hal yang bisa pahalanya terus menerus walaupun kita sudah meninggal. Jadi yaitu pertama tadi di hadis tidak mengatakan penuh Adam. In qata'a amaluhu, jadi semua manusia yang meninggal maka amal perbuatannya akan terputus. Illa bin salasis, kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, sedekah jariah seperti wakaf. Awal ilmu tata'ubi, ilmu yang bermanfaat. Jadi yang dimaksud ilmu yang bermanfaat di sini itu tidak hanya menjadi guru Mas. Nah, seperti kita memberikan nasihat ibu-ibu ya, cara masak bolu gitu. Nah, sedangkan yang diajari tadi itu terus digunakan sampai dia tua, sampai jadi pengusaha bolu katakan seperti itu. Maka dia akan pahalanya mengalir terus sampai dia meninggal. Dan yang ketiga adalah waladun soleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Dan di sini juga dijelaskan waladun soleh itu tidak hanya anak kandung, tetapi anak didik, anak pungut itu juga. Makanya kita berikan bekal ilmu agama supaya dia mendoakan kita walaupun kita bisa meninggal. Jadi seperti itu. Terutama sekarang itu kan ada wakaf uang Mas. Iya. Nah, kalau dulu itu kan wakaf itu makam, masjid, musola, nah seperti itu. Tapi kita sekarang sudah bisa berwakaf uang, walaupun dengan 10.000 pun bisa berwakaf, karena pahalanya sangat bagus, mengalir terus sampai kita meninggal. Jadi seperti itu Mas Chandra. Bahkan sampai meninggal pun ketika kita meninggal, ketika itu masih terus menghasilkan, insya Allah pahalanya tetap bisa masuk ke kita gitu kali ya. Maksudnya kita mendapatkan paling tidak mendapatkan lapang kubur begitu kan. Lalu juga kita bisa mendapatkan doa dari yang menerima manfaat gitu ya Ustazah ya. Baik, lalu Ustazah, ketika kita mengeluarkan wakaf itu sebenarnya apakah ada kewajiban untuk seseorang gitu, ataukah sebenarnya itu adalah kesukarelaan seseorang gitu, atau mungkin ada beberapa kaum atau beberapa pribadi yang dia itu harus mengeluarkan wakaf gitu. Kalau sedekah atau misalnya seperti ama atau zakat itu kan sudah diwajibkan gitu ya. Tapi kalau untuk
Untuk yang wakaf ini apakah ada seseorang yang ditentukan ini harus berwakaf nih orang seperti ini atau gimana Ustazah? Kalau berwakaf itu ya begini Mas ya, namanya sedekah itu ada dua, sedekah wajib dan sedekah sunnah. Iya. Kalau sedekah wajib itu seperti zakat. Yang namanya zakat itu kalau sudah mencapai nisab itu wajib zakat. Kalau wakaf itu adalah sedekah sunnah. Jadi tidak ada keharusan untuk berwakaf. Jadi atas keikhlasan dari orangnya tersebut mau berwakaf atau tidak. Jadi seperti itu. Tidak seperti tidak wajib begitu. Baik. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan yang ini Chandra utarakan. Ini adalah pertanyaan Chandra sendiri, boleh Ustazah ya? Jadi gini, ketika kita mendapatkan ini ceritanya itu ada ketika Chandra mendapatkan rezeki dalam artian dari hasil penjualan yang sudah Chandra usahakan, ibaratnya gitulah ya. Dapatlah sejumlah rezeki gitu. Lalu ketika kita mendapatkan itu, ya kan, itu sebenarnya apakah harus kita ada yang harus kita wakafkan atau kita sodakohkan untuk yang memang dari perkiraan dari yang misalnya katakanlah dapat 100 juta misalnya. Dari 100 juta ini kita memberikannya secara sukarela atau sebenarnya harus mengikuti rumus yang mungkin sudah ditentukan. Misalnya ada yang bilang harus kamu keluarkan 2,5% ini gitu dari yang kamu dapatkan. Jadi kalau nggak kamu keluarin nanti hati-hati loh, ada masalah gini. Nah itu gimana Ustazah kalau dari kasus yang seperti itu? Iya, baik pertanyaan yang baik itu. Begini, kalau yang wajib itu sudah saya jelaskan tadi. Kalau kita punya penghasilan yang sudah mencapai nisabnya itu Ya, masih terputus ya sahabat budaya. Kita akan coba kembali untuk tersambung bersama dengan Ustazah Ainur, dan kita ngebahas pertanyaan yang tadi sempat Chandra tanyakan gitu, karena Chandra juga penasaran nih kira-kira berapakah yang harus kita keluarkan secara itu kan kayak rezeki yang mendadak gitu kan, terus tiba-tiba masa sih kita keluarkan, tapi berapa besaran yang harus kita keluarkan gitu. Jangan sampai kita salah peruntukan, salah ngasih, terus nggak sesuai gitu ya. Oke, nanti kita tunggu jawaban dari Ustazah Ainur yang pastinya sahabat belajar kemana-mana kan.